Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hari ini saya akan mempraktikkan pembelajaran Project Based Learning, di mana materinya adalah menghitung volume bangun ruang sisi datar balok dalam soal cerita dan proyek pembuatan balok untuk tempat tisu atau celengan di kelas 8 SMP swasta Al-Maksum Yazid Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran hari ini. Sebelum belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Sebelumnya, yaitu bangun ruang sisi datar. Baiklah, Ibu akan bertanya kepada kalian tentang materi yang kemarin kita pelajari. Coba kalian sebutkan pengertian dari bangun ruang. Bangun ruang adalah suatu bangunan tiga dimensi yang memiliki ruang atau volume dan yang membatasinya. Ya, good. Kemudian, ada berapa bangun ruang sisi datar? 4, yaitu kubus, balok, prisma, limas. Ya, kubus, balok, prisma, dan limas. Coba terkhusus untuk balok. Coba kalian sebutkan rumus volume balok. Kita habis. Rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Iya, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, pembelajaran kita hari ini masih terkait tentang bangun ruang sisi datar, yaitu balok. Di mana tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menyelesaikan konsep-konsep dasar bangun ruang ke dalam bangun ruang sisi datar berupa balok. Kemudian yang kedua adalah kalian dapat menghitung volume daripada bangun ruang balok. Untuk hari ini kita menggunakan model PJBL, di mana dia merupakan Project Based Learning, yaitu kalian akan menghasilkan suatu produk. Produk di sini adalah bangun ruang sisi datar berupa balok, yaitu berbentuk celengan ataupun tempat tisu. Ya, baiklah. Sebelumnya Ibu akan memperlihatkan video motivasi kepada kalian. Perhatikan video berikut. Karena dianggap pelajaran yang sulit dan membosankan. Tapi sayangnya, dari mulai duduk di bangku sekolah dasar sampai mau lulus SMA, kita selalu ketemu sama yang namanya matematika. Lalu, kenapa matematika selalu dipelajari? Dan apakah dia sepenting itu di kehidupan kita? Bagus untuk otak. Saat belajar matematika, otak besar bagian kiri dan bagian kanan akan bekerja sekaligus. Sehingga dengan menyelesaikan persoalan-persoalan matematika,
Otak kamu akan terlatih untuk berpikir logis, berpikir kreatif, dan membuat kemampuan memecahkan masalah menjadi lebih baik. Gak heran kalau matematika dipelajari di setiap jenjang pendidikan. Oke, baiklah itu tadi video motivasinya. Nah, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Di kelas ini ada berapa siswa? 20 siswa. Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Berarti masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa. Di mana setiap kelompok itu, untuk kelompok pertama, Ibu itu buat dari absen. Nomor absen ganjil. Kelompok pertama berarti nomor 1, nomor 3, 5, 7, dan 9. Itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, dia nomor absen genap. 2, 4, 6, 10, dan seterusnya untuk kelompok 3 dan 4 seperti itu ya. Oke? Untuk itu, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Ibu mau kalian, pertama yang kalian lakukan adalah diskusikan dengan teman satu kelompok kalian untuk nama kelompoknya. Oke? Sudah? Sudah? Oke, tanya untuk kelompok 1. Apa namanya? Oh, rendang. Rendang dari mana? Sumatera Barat. Kelompok 2? Dika Ambon. Dari? Oke, Sumatera Utara. Kelompok 3? Papeda dari mana? Oh, Maluku. Untuk kelompok 4? Udang dari? Jogja. Oke, baiklah. Berarti kan rendang, Dika Ambon, Papeda, dan kelompok Gudeg. Baiklah, Ibu akan menampilkan materi pembelajaran hari ini. Silakan kalian amati pada layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar mengenal benda berbentuk balok. Balok mempunyai ciri 3 pasang sisi yang letaknya saling berhadapan. Memiliki 3 pasang sisi yang ukuran masing-masing pasangannya sama. Dan memiliki minimal 2 pasang sisi yang berbentuk persegi. Contoh benda berbentuk balok adalah tempat korek api, Ibu akan membagikan kalian sebuah LKPD. Di mana tujuan daripada LKPD ini adalah, dalam pembelajaran LKPD ini adalah siswa mampu membuat benda-benda ruang berdasarkan konsep-konsep bangun ruang balok. Kemudian, yaitu yang berbentuk tempat tisu dan celengan. Kemudian, kalian dapat menentukan atau mampu menghitung volume daripada bangun ruang balok. Nah, baiklah, cara pengerjaan LKPD yang pertama, kalian lihat pada lembar pertama. Di situ tertulis nama kelompok. Ditulis nama kelompok kalian yang sudah disepakati tadi kan, berdasarkan nama makanan tradisionalnya. Kalian tulis. Kemudian tulis nama kelompoknya. Kemudian yang kedua adalah untuk pembelajaran di LKPD ini, Ibu sudah
jaring-jaring baloknya. Kemudian kalian sudah disediakan kan alat dan bahannya? Nah, jaring-jaring itu kalian tentukan berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tingginya. Kemudian kalian aplikasikan ke dalam kertas kardus yang sudah kalian sediakan. Sudah? Kemudian kalian gunting secara rapi sesuai dengan jaring-jaring yang kalian buat. Selanjutnya kalian satukan dengan menggunakan lem. Kalian satukan dengan menggunakan lem sehingga membentuk bangun ruang balok. Setelah membentuk bangun ruang balok, kalau kalian membuat tempat tisu atau berupa celengan, jangan lupa beri lubang untuk mengeluarkan tisunya atau memasukkan uang tabungannya. Ya, silakan kalian buat. Oke, jangan lupa proyek ini dikerjakan secara berkelompok ya. Ibu beri penjelasannya. Di mana satu orang nanti jangan lupa menuliskan proses-proses pembuatannya. Oke? Satu orang memvideokannya dan yang lainnya berdiskusi untuk menilai kalian. Di mana ibu menilainya adalah pertama keaktifannya, kedua gotong royongnya, ketiga adalah keterampilannya. Kalian mau buat apa? Celengan. Udah ditentukan panjang lebar tingginya? Ya. Oh ya, silakan aplikasikan ke balonnya. Ini kelompok 2 ya. Ini baru mau buat jaring-jaringnya ya. Oke. Oh, ini kertas planner kalian. Jadi rencananya mau buat apa? Kelompok 3? Celengan. Celengan. Oke, kelompok 3 celengan ya. Oke. Untuk kelompok 4 mau buat apa? Kotak? Sudah ditentukan jaring-jaringnya? Iya, guntingnya yang rapi. Oke ya. Untuk kelompok 1 sudah ditentukan mau buat apa? Apa? Kotak tisu juga. Oke. Jangan lupa panjang lebar tingginya dihitung. Jangan lupa pula nanti ketika selesai kalian hitung volumenya. Nanti kita presentasikan di depan kelas. Kelompok 1 tempat tisu. Tempat tisu. Jangan lupa beri lubang untuk meletakkan tisunya, jangan ditutup semua. Ya, ya silakan gede. Awas hati-hati ya, tentu ya. Menggunakannya. Oke, secara berkelompok mengerjakannya. Ini mau bentuk apa tadi? Kotak tisu biasanya bunga-bunga. Laki-lakinya juga bunga-bunga. Buat taman. Yang lainnya buat bunganya. Kalau bunga, buat bunganya, buat hias-hiasannya. Jadi tepat waktunya.
Jika sudah selesai, rapi-rapikan, kemas-kemas peralatannya, perlengkapannya. Selesai. Volumenya sudah dibuat. Dirapikan ya, peralatannya, perlengkapannya dirapikan dan dipersiapkan untuk mempresentasikannya di depan. Ya, kita mulai presentasinya. Oke, Ibu tidak akan menunjuk kelompok mana terlebih dahulu yang maju, tapi kita gunakan putaran angka ini ya. Angka 1 berarti untuk kelompok 1, angka 2 kelompok 2, angka 3 kelompok 3, angka 4 untuk kelompok 4. Oke, sudah? Siap? Jadi siapapun yang ditunjuk oleh putaran angka ini, dialah yang maju ke depan. Oke, sudah siap kan? Kita mulai ya. Kelompok 3. Iya, kelompok 3 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Papeda ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Hasan. Nama saya Sulistyo. Nama saya Kira, nama saya Nasi, nama saya Bunga Lestari. Kami ingin mempresentasikan tentang celengan berbentuk balok. Oh, mereka adalah membuat celengan berbentuk balok. Ini adalah merupakan jaring-jaring yang mereka buat yang ada pada layar ya. Oke, lanjutkan cara-cara pembuatannya. Dengan kami menentukan jaring-jaring terlebih dahulu, menentukan panjang setiap sisi bangun tua, menentukan rancangan gambar jaring-jaring, memotong nanti sesuai pola yang dirancang, melipat jari sampai membentuk bangun balok, memberi lubang di salah satu sisi untuk memasukkan koin, tempelkan setiap sisi dengan lem hingga membentuk sebuah balok. Untuk mempercantiknya kami menempelkan kain panel dan membentuknya sebuah gambar Doraemon dan bunga-bunga. Ya, untuk volumenya sudah dibuat? Ya, jelaskan. Untuk volume baloknya, kami menggunakan panjang 8 cm dan lebar 4 cm, tinggi 5 cm. Jadi, Volume balok sama dengan 8 kali 4 kali 5 sama dengan 160 cm. iya, jadi itu adalah volume balok. Adakah yang ingin bertanya? Adakah yang mau bertanya? Oke. Jika volume celengan kalian buat adalah 190 cm, maka berapakah luasnya? Luas permukaannya. Luas permukaannya sama dengan 2 kali 8 kali 4 tambah 8 kali 5 tambah 4 kali 5 sama dengan 2 kali 32 tambah 40 tambah 20 sama dengan 2 kali 92 sama dengan 184 cm. Itu adalah luas permukaan balonnya. Ada lagi yang mau ditanya? Tidak ada? Pas? Oke, itu adalah cara pembuatannya sudah dijabarkan oleh kelompok Papeda. Bagaimana dia ukurannya dijelaskan, bagaimana dia panjangnya, lebarnya, dan tingginya untuk menentukan volumenya. Baiklah, silakan ditutup. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Ya, bagus. Oke, tadi kelompok Papeda yang maju. Sekarang selanjutnya, kelompok selanjutnya. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Buddha
mempresentasikan hasil kelompok kami. Dan perkenalkan, nama saya Fadil Ramadan. Dan saya Ditya Pranata. Saya Teguh. Saya Siti Fatimah. Saya Wulan Surati. Dan kami akan menunjukkan langkah-langkah cara kami membuat ini. Itu adalah ini ya? Iya kan? Oke. Langkah-langkahnya yaitu tentukan sebuah jaring-jaring bangun ruang balok yang akan kami buat. Tentukan panjang setiap sisi bangun ruang yang akan kami buat berdasarkan soal pada kegiatan 1. Selanjutnya, buatlah rancangan gambar jaring-jaring bangun balok tersebut dengan menggunakan kardus dan alat tulis yang tersedia dan sesuai dengan ukuran yang dirancang. Potonglah kardus tersebut menyesuaikan pola yang dirancang. Lipat setiap garis yang ada pada gambar samping membentuk bangun balok. Berilah lubang di salah satu sisi untuk celah mengeluarkan tisu atau memasukkan tisu. Tempelkan setiap sisi dengan lem hingga membentuk balok. Untuk mengkreasikan dan mempercantik proyek, gunakan kain panel sebagai pembungkusnya. Untuk memperindah tempat tisu, kami membuat hiasan dari kain panel. Volume dari kotak tisu kami adalah panjang 20, tinggi 8, dan lebar 6. Volume sama dengan 20 kali 8 dikali 6 sama dengan 960 cm. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Jika volume kotak tisu yang kalian buat adalah 960 cm, maka berapa luasnya? Luas 2 kali 120 ditambah 180 ditambah 68 sama dengan 426 cm. Oke, sudah. Itulah tadi hasil dari kelompok budak ya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok budak. Ya, bagus hasil kerjanya. Sudah ditentukan waktunya tinggal beberapa menit lagi. Maka silahkan kalian kumpulkan hasil karya kalian. Ini untuk Ibu jelaskan aja ya di sini ya. Ini untuk kelompok Bika Ambon. Dia membuat sebuah boba. Ini berupa celengan ya? Iya, ini berupa celengan. Bentuknya adalah boba. Tepuk tangan untuk kelompok Bika Ambon. Selanjutnya untuk kelompok rendang, apa yang kalian buat? Oh, dia animasi, sebuah animasi tayo. Tayo, panjang lebar tinggi, sudah? Volumenya sudah ditentukan? Sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok rendang. Nah, itulah dia langkah-langkah dalam pengerjaan LKPD-nya untuk membuat proyeknya. Silakan kalian kumpulkan hasil kerja kalian beserta laporan proyeknya, akan Ibu nilai. Laporan proyek yang kalian tulis, silakan kalian kumpul, akan Ibu nilai. Cara pembuatan bangun ruang balok yaitu berupa celengan dan tempat tisu. Pertama yang kalian lakukan adalah menentukan jaringnya, ya. Kemudian setelah menentukan jaring-jaringnya, kalian tentukan panjang, lebar, dan tingginya. Setelah mengetahui panjang, lebar, dan tingginya, aplikasikanlah panjang, lebar, tingginya itu ke dalam kertas kardus yang kalian buat. Kemudian gunting atau potong kardus tadi sesuai dengan pola jaring-jaring. Kemudian direkatkan menjadi bentuk balok. Seperti ini bentuk tempat tisu. Beri salah satu lubang untuk meletakkan tisunya, mengeluarkan tisunya, atau beri lubang kecil untuk memasukkan uang tabungannya. Kemudian perindah, percantik dengan menggunakan kain flanel. Ya, sudah jadi seperti ini. Kemudian kalian tentukan volumenya. Sudah ditentukan kan? Sudah ditentukan volumenya. Maka itulah pembelajaran kita hari ini. Beri tepuk tangan untuk kita. Oke? Ibu sudah menyiapkan pertanyaan soal dalam bentuk individu ya.
ya, soal itu Ibu bagikan kepada grup WA kita. Kalian kerjakan di rumah, kalian pelajari di rumah, individu, jadi masing-masing yang mengerjakannya di rumah. Nah, untuk materi selanjutnya masih terkait dengan bangun ruang sisi datar, yaitu prisma dan limas. Untuk itu, silakan di rumah kalian pelajari untuk materi tersebut. Di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Pekerjaan yang bagus, proyek yang baik, Ibu bangga kepada kalian semuanya. Baiklah, untuk menutupnya pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Adik, tolong berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Baiklah. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi